Semakin canggih zaman, semakin banyak jenis penipuan. Semaraknya penipuan voice phishing melonjak dari tahun ke tahun. Target mereka cenderung orang-orang yang lebih tua, ataupun emak-emak yang biasanya mudah ditakut-takuti atau mudah tergoda dengan iming-iming. Berikut ini adalah kisah nyata seorang emak-emak berjuang habis-habisan untuk menjatuhkan bos besar sindikat penipuan voice phishing. Pada tahun 2016, di suatu hari yang cerah, Kim Do-hee mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku adalah asisten manajer bank. Dia dipanggil asisten Son. Berhubung sebelumnya Do-hee sudah pernah ajukan kredit tak disetujui. Kali ini ditelepon sama orang bank. Dia sungguh-sungguh mendengarkannya. Agar pinjaman bisa dicairkan, data sebelumnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Untuk menaikkan kredibilitas, ada biaya administrasi yang harus dibayarkan. Tapi justru dia pinjam uang karena lagi tak punya uang, gimana pula mau bayar biaya admin? Asisten Son menyarankan pinjam dulu sama teman atau rentenir. Proses pencairan cuman sebentar, nanti setelah dapat uang kan sudah bisa balikin ke mereka. Do-hee kadung butuh uang cepat. Dia tak lagi bisa berpikir jernih. Dia pinjam uang sama rentenir dan teman, lalu segera transfer uang sebesar 32 juta won. Namun begitu selesai transfer, nomor asisten Son langsung tak bisa dihubungi. Kasus ginian sudah banyak ditemukan. Lapor polisi pun percuma. Polisi Park yang menghandle kasus Do-hee terlihat sangat cuek. Dia malah menyindir Do-hee mengapa bisa sepolos itu mentransfer uang tanpa curiga. Ironisnya, mengapa yang disalahkan adalah korban? Bukankah yang bersalah adalah para pelaku kejahatan? Kim Do-hee, seorang emak-emak biasa. Dia bekerja di laundry. Belakangan ini dia mengalami musibah kebakaran. Tempat tinggal mereka ludes dilalap si jago merah. Dia butuh uang untuk menyewa rumah. Dua anaknya masih bocil. Karena tak sanggup bayar penitipan, terpaksa diangkut ke tempat kerja. Sementara di Qingdao, tepatnya di sarang sindikat voice phishing, asisten Son diam-diam menyelinap keluar dari jendela. Dia mencoba untuk kabur. Sempat melihat di sekeliling ada bangunan bernama Chun Hello. Tengah aksi, terdengar suara rintihan sakit dari ruangan sebelah. Dia mencoba intip. Rupanya barusan ada dua orang mencoba kabur tapi gagal. Mereka sedang dihukum. Satu orang dipukul sampai mati. Satunya lagi dipatahkan kakinya sebelah. Penjagaan sungguh ketat, takkan ada yang bisa lolos. Asisten Son mengurungkan niat untuk kabur. Orang-orang yang bekerja sebagai penipu. Mereka juga korban penipuan. Dengan diiming-iming gaji tinggi dan kerjaan yang enak, mereka berangkat. Begitu tiba di tanah yang asing, HP langsung disita. Hari-hari mereka dipaksa menelpon cari mangsa. Jika tak berhasil mendapatkan uang, mereka yang akan kena hajar. Kasus Do-hee perlahan-lahan pun sudah ditutup. Penipu menggunakan nomor HP yang tak bisa dilacak. Polisi angkat tangan dari kasus ini. Dengan mudah, polisi Park mengatakan pada Do-hee, anggaplah ini sebagai pelajaran hidup. Tentunya Do-hee tak terima. Dia sangat emosi, rencana mau ke kantor polisi menemui polisi Park. Tengah jalan, telepon berbunyi. Dari seberang telepon, terdengar suara asisten Son. Do-hee sangat terkejut. Tentunya langsung dimaki-makinya. Suara asisten Son terdengar sangat gugup. Dia diam-diam mengajak Do-hee kerjasama untuk menangkap sindikat penipuan. Do-hee sempat berpikir sejenak. Jangan-jangan ini adalah jebakan. Tapi tak ada untungnya asisten Son berbuat gitu. 5 menit lagi asisten Son akan menelpon lagi. Do-hee cepat-cepat mengambil pena dan kertas. Dia sangat grogi, tak tahu apa yang harus ditanyakan. Do-hee coba telepon polisi Park, tapi tak diangkat. Telepon ke kantor polisi, petugas malah bertele-tele minta dia lapor langsung ke kantor polisi terdekat. Karena waktu untuk menelpon sudah mau habis, asisten Son kembali menekan nomor Do-hee. Dia menyebutkan beberapa inisial huruf. Inilah informasi pertama yang diterima pada tanggal 14 Juli 2016. Do-hee mencoba merangkai huruf berdasarkan keyboard komputer. Tersusun kata-kata begini. Dekat Chun Hello, bangunan 3 lantai, Qingdao, China. Ini tak lain adalah informasi lokasi markas. Do-hee membawa informasi itu menjumpai polisi Park. Tetap saja dicuekin. Berhubung kasus sudah ditutup, tak bisa lagi melakukan investigasi. Do-hee mengatakan dia punya informan penting. Bisa menelusuri kasus melalui informasi yang diberikan. Tapi polisi Park menganggap sepele. Tak putus asa juga. Malam-malam, Do-hee mencari informasi di internet. Ternyata yang namanya Chun Hello, total ada sebanyak 72 di Qingdao. Gimana mau cari satu persatu? Sembari menunggu ditelepon asisten Son, Do-hee sempat bagi-bagi flyer. Mengumpulkan korban voice phishing lainnya agar mau sama-sama meminta pada polisi untuk melakukan investigasi ulang. Namun semua itu hanyalah sia-sia. Kebanyakan korban voice phishing rata-rata minder. Mereka dianggap bodoh oleh kerabat dan teman. Pandangan sosial lebih peduli pada kebodohan korban dibanding tindakan hukum yang bisa dilakukan. Sela-sela itu, Do-hee melihat sebuah poster pengumuman dari kepolisian. Bagi siapa yang memberikan informasi tentang voice phishing akan mendapat hadiah sebesar 100 juta won. Asisten Son kembali menelpon. Do-hee tak menemukan alamatnya. Di Qingdao ada sekian banyak Chun Hello. Do-hee minta asisten Son coba lihat-lihat sekeliling ada apa saja, agar dia bisa mengetahui informasi yang lebih banyak dan mempersempit skala pencarian. Di sana terletak mesin jahit bekas. Bisa jadi dekat pabrik garmen. Belum siap telepon. Polisi dan petugas sosial perlindungan anak datang mengangkut anak Do-hee. Ada yang melapor anak-anak tinggal di tempat laundry. Do-hee dinilai tak pantas jadi ibu, karena tak bisa menyediakan tempat tinggal yang layak. Anak-anak sementara waktu akan dirawat oleh badan sosial. Dunia serasa runtuh seketika. Dengan secercah harapan yang sisa, dia menelpon polisi Park. Namun malah dicuekin. Polisi Park menyuruh anak buahnya yang terima telepon. Do-hee diminta tinggalin pesan. Sambil menangis, Do-hee berkata,
Sungguh menakutkan, jika semua polisi bersikap seperti kamu. Kata-kata tersebut meninggalkan kesan yang sangat dalam. Jika para aparat yang seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi malah mencuekin. Lalu, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Saat-saat lagi daun gini, teman-teman laundry menghibur Do-hee. Bong Rim bercerita dia juga sedih sudah lama tak berkumpul dengan adik yang di Qingdao. Eits, sebentar. Benar juga ya, Bong Rim kan orang Qingdao. Do-hee menunjukkan poster dari kantor polisi. Bagaimana kalau kita langsung saja berangkat ke sana untuk mencari markas voice phishing? Tak ada yang mustahil di dunia ini. 3 orang polos ini pun benar-benar berangkat ke Qingdao. Tiba di sana dijemput oleh adik Bong Rim, namanya Erim. Kebetulan dia adalah seorang supir taksi. Berhubung informasi dari asisten Son kemarin ada mesin jahit bekas di sekitar. Bisa jadi lokasi mereka dekat pabrik garmen. Setelah melakukan penyempitan pencarian, total ada 9 Chun Hello yang dekat dengan pabrik garmen. Sebagai orang lokal, Bong Rim menggunakan bahasa daerah menyamar sebagai seles kain. Lalu Do-hee bertugas memperhatikan apakah ada tanda-tanda mencurigakan. Dari satu pabrik ke pabrik lainnya, sudah keliling 9 pabrik garmen. Tak juga menemukan yang seperti dijelaskan asisten Son. Jangan-jangan salah kaprah. Hingga lewat 3 hari, mereka menelpon leader di laundry izin sakit. Mencoba bertahan beberapa hari lagi di sana. Sementara, asisten Son juga tak tinggal diam. Dia mengambil hati manajer dengan menyogok uang, supaya jadi pesuruhnya. Dengan begitu, dia dapat pegang HP. Begitu nemu kesempatan, dia cepat-cepat fotoin situasi tempat kerja, serta data-data transaksi transfer yang mereka terima dari korban. Dia dapat banyak bukti tapi tak bisa kirim keluar. Sana tak ada sinyal. Terpaksa asisten Son malam-malam menyelinap ke ruangan manajer. Dia menggunakan komputer untuk mengirim fax ke kantor polisi. Total ada 400 foto, termasuk foto dirinya, lokasi, cara kerja, serta bukti transfer. Inilah informasi kedua yang diterima pada tanggal 18 Agustus 2016. Semua itu ditujukan pada Kim Do-hee. Kapten polisi terkejut menerima bukti selengkap itu. Ini bukan main-main. Polisi Park dipanggil ke kantor. Barulah dia sadar, seberapa banyak informasi voice phishing yang berhasil dikuak oleh Do-hee. Total penipuan mencapai hingga belasan miliar. Tentunya para polisi rebutan untuk menangkap ikan besar ini. Polisi Park sibuk menelpon Do-hee. Dia sempat terkejut dan salut setelah mengetahui rupanya Do-hee sudah berada di Qingdao. Polisi Park mengirimkan foto fax yang mereka dapatkan dari asisten Son. Kali ini Do-hee benar-benar bisa mempersempit pencarian. Berdasarkan foto, mereka akhirnya menemukan Chun Hello yang dicari. Dia dan teman-teman mengintai dari dalam taksi. Kebetulan saat itu asisten Son sedang di bawah. Sukja cepat-cepat memotretnya. Sudah pastikan itu adalah sarang sindikat voice phishing. Pihak kepolisian mengutus polisi Park dan anak buah berangkat ke Qingdao. Mereka sudah menghubungi pihak kepolisian setempat untuk kerjasama. Untuk bisa memberitahu asisten Son rencana mereka, Do-hee dan Bong Rim menyamar sebagai tukang permak pakaian. Begitu asisten Son keluar, mereka pura-pura promosi jasa permak. Padahal di papan kardus tertulis kode inisial yang pertama kali diberikan itu. Asisten Son jadi tahu itu adalah Do-hee. Hari itu dia membawa pakaian pura-pura untuk dipermak. Do-hee sangat berhati-hati. Dia menyelipkan sebuah HP di keranjang baju. Di belakang HP ada secarik kertas yang bertuliskan, bantuan polisi akan segera tiba. Saat darurat, bisa pakai HP ini untuk komunikasi. Sementara itu, bos besar mendapat bocoran dari oknum aparat setempat. Pasti di antara mereka ada mata-mata. Tengah malam, dia mengirim sejumlah preman untuk menghabisi anak buahnya yang ada di sana. Memang juga selama ini anak buahnya banyak komplain. Mereka semua dihabisi tanpa ampun. Keadaan markas kacau balau. Asisten Son sempat menahan tusukan pisau menggunakan tangan kosong. Setelah semuanya mati, seseorang di kamar mandi baru saja siuman setelah memakai narkoba. Terkejut melihat semua orang tergeletak bersimbah darah di lantai. Do-hee rasa ada yang tak betul. Sepertinya si bos besar berencana pindah sarang. Dia kebingungan harus berbuat apa, sementara polisi Park baru saja tiba di bandara. Supaya tidak kehilangan jejak, Do-hee mengajak teman untuk membuntuti mobil bos besar. Baru saja melaju tak jauh. Tiba-tiba, seorang pemuda membopong asisten Son yang terluka parah. Dengan suara yang sangat lemah, asisten Son meminta maaf pada Do-hee karena telah menipunya. Dia sempat merekam pembicaraan bos besar. Rupanya mereka berencana kabur keluar kota. Sekarang sedang menuju ke bandara. Bong Rim menunggu polisi Park dan petugas medis. Sementara Do-hee dan teman lainnya menyusul ke bandara. Sepanjang perjalanan, Do-hee mengulang-ulang rekaman yang diambil asisten Son. Bos besar memakai topi. Wajahnya tak begitu kelihatan. Samar-samar terlihat dia punya kebiasaan menggoncangkan jam tangan. Setiba di bandara, mereka berpencar. Eri meminta bantuan polisi setempat untuk mencegat orang mencurigakan. Sementara Do-hee mencari si bos besar yang pakai topi. Asal ada yang pakai topi, dia langsung curiga. Tiba-tiba seorang pria berpapasan turun eskalator. Pria itu terlihat menggoncang-goncangkan jam tangannya. Tak salah lagi, itu adalah bos besar. Do-hee dan Sukja terus membuntutinya hingga ke dalam kafe. Bos besar merasa dari tadi diperhatiin terus. Dia bertanya pada Do-hee mengapa mengikutinya. Walau gemetaran, Do-hee beranikan diri menatap si bos, dan mengatakan diri adalah korban voice phishing darinya. Bos besar menawarkan damai. Dia bertanya berapa nominal kerugian Do-hee. 32 juta won. Oke, bos besar mengeluarkan beberapa gepok uang senilai 100 juta won. Dia minta Do-hee berhenti sampai di sini. Jangan lagi membesar-besarkan masalah. Sukja ketakutan, dia minta Do-hee terima aja penawaran itu. Tapi, emak yang satu ini emang keras kepala. Jika dibiarkan, akan lebih banyak lagi korban voice phishing yang dirugikan. Do-hee mencegat kepergian bos besar dan mengembalikan uangnya.
Tindakan ini membuat si bos makin emosi. Do-hee diseret ke kamar mandi pria, lalu digebukin. Begitu si bos mau naik pesawat. Baru sadar, paspornya kok hilang. Dia pun langsung balik lagi ke kamar mandi mencari Do-hee. Kumat gilanya, Do-hee menyobek paspor itu dan menelannya. Si bos besar sungguh naik pitam. Detik-detik Do-hee mau dihabisi. Polisi Park datang menyelamatkan. Dan pada tanggal 21 Agustus 2016, bos besar tertangkap. Ending cerita, Do-hee kembali bekerja seperti biasa. Hadiah uang tunai yang dijanjikan kepolisian tak pernah dikasih. Bos besar menawarkan uang damai senilai 300 juta won. Do-hee juga tak bergeming. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2016. Seorang tukang laundry bernama Kim Sung-jae berhasil menjatuhkan bos sindikat voice phishing. Memang benar, jika kita berdiri tegak lurus, tak perlu takut pada hal yang tak benar. Namun tertangkap satu sindikat penipuan, apakah tak ada lagi sindikat lainnya? Jika kalian yang berada di posisi Kim Do-hee, di antara keadilan dan uang tunai, manakah yang akan menjadi pilihan Anda?